Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita punya sesuatu yang mungkin bakal bikin Anda mikir ulang deh soal cara muji. Apalagi kalau Anda sering ketemu anak-anak atau pelajar ya. Sumber yang Anda kasih ini, khususnya bab 16, itu ada temuan yang gimana ya? Cukup bikin kaget loh. Kita kan sering banget dengar ya, kalau muji kecerdasan anak itu penting biar mereka pede. Iya, iya, betul. Sering banget kan orang tua bilang, wah kamu pintar sekali. Harapannya sih bagus, biar anak percaya diri gitu kan. Tapi, riset di bab ini nunjukin sebaliknya. Bisa jadi bumerang katanya. Bab 16 ini judulnya aja udah, pujian kecerdasan, pujian lain yang menjadi bumerang. Fokusnya emang ke studi klasik, ini penting banget. Studinya Claudia Muller sama Carol Dweck tahun 98. Mereka itu neliti dalam banget gimana sih jenis pujian yang beda setelah anak sukses ngerjain tugas ya, itu dampaknya ke depan gimana. Dan dampaknya ini, wah, signifikan dan sering gak kita duga. Studi ini kayak ngebongkar asumsi umum gitu. Asumsi yang mana tuh? Saya ingat disebutin di sumbernya kalau nggak salah sekitar 85% orang tua itu percaya banget nguji kemampuan atau kecerdasan anak itu penting buat self-esteem, buat rasa percaya diri. Iya, betul. Angka itu disebut. Tapi Muller dan Dweck ini nemuin cerita lain ya. Gimana persisnya mereka bisa sampai ke kesimpulan itu? Penelitiannya kayak gimana sih? Oke, jadi gini, penelitiannya itu dirancang dengan hati-hati banget ya, buat misain efek jenis pujiannya. Mereka pakai siswa kelas 5, terus dikasih soal. Soalnya ini teka-teki visual, namanya Raven's Progressive Matrices. Lumayan menantang lah. Jenis soalnya ini nggak terlalu ngandelin pelajaran sekolah atau bahasa. Jadi ya ngukur kemampuan nalarnya aja saat itu. Nah, setelah set pertama nih, semua siswa dikasih tahu kalau mereka ngerjainnya bagus banget, skornya tinggi. Oke, jadi startnya sama semua ya, semua merasa sukses. Terus bedanya di mana? Nah, ini dia kuncinya. Setelah sukses awal itu, siswanya dibagi acak jadi 3 kelompok. Terus mereka dapat feedback yang beda-beda. Kelompok 1 dapat pujian kecerdasan. Dibilangin, wah, kamu pasti pinter banget ya ngerjain soal ini. Kelompok 2 dapat pujian usaha. Dibilangin, wah, kamu pasti udah usaha keras banget ya ngerjain soal ini. Kelompok 3, ini kelompok kontrol. Cuma dikasih tahu skor bagusnya aja. Nggak ada tambahan komentar soal pinter atau usaha. Oh, jadi awalnya sukses bareng, bedanya cuma di satu kalimat pujian itu aja ya? Menarik banget. Terus efek langsungnya gimana tuh dari pujian yang beda ini? Efeknya kelihatan langsung cepet banget di pilihan tugas berikutnya. Jadi setelah dipuji ini, siswa dikasih pilihan lagi. Mau ngerjain soal yang mirip sama yang pertama tadi, yang udah pasti bisa sukses lagi, biar kelihatan pinter terus, atau mau nyoba set soal yang lebih susah. Katanya sih menantang, tapi bisa belajar banyak dari situ. Cuma ya ada resiko salah, terus jadi nggak kelihatan pinter deh. Wah, ini pilihan antara main aman biar tetap keren atau ambil resiko buat belajar ya? Gimana hasilnya? Pilih yang mana mereka? Kontras banget hasilnya, signifikan. Mayoritas siswa yang dipuji karena pinternya, sekitar 2/3 lah, milih tugas yang gampang. Mereka pengen buktiin terus label pinter tadi. Ini namanya orientasi ke tujuan performa, fokusnya ke hasil, ke penilaian orang lain. Terus yang dipuji usahanya gimana? Beda? Kebalikannya banget. Lebih dari 90% siswa yang dipuji karena usahanya, malah milih tugas yang menantang. Mereka kayaknya nggak terlalu pusing soal kelihatan pinter atau enggak. Lebih tertarik sama tantangannya, sama kesempatan belajarnya. Ini namanya orientasi ke tujuan belajar. Kalau kelompok kontrol yang nggak dipuji spesifik, ya pilihannya 50-50 lah antara gampang sama susah. Wow, cuma dari satu kalimat pujian loh, langsung beda banget ya orientasinya. Yang dipuji pinter jadi agak ciut sama tantangan, yang dipuji usaha malah nyari. Tapi ini kan baru efek awal, belum kena susahnya nih. Gimana lanjutannya pas mereka beneran ketemu hambatan? Nah, ini bagian yang paling nunjukin dampak jangka panjangnya. Jadi, setelah mereka milih tugas tagi, apapun pilihannya ya, semua siswa tanpa kecuali dikasih set soal kedua. Dan set kedua ini sengaja dibikin jauh lebih susah. Tujuannya jelas, mau lihat gimana mereka nanggepin kesulitan atau kegagalan. Ya hampir semua siswa kesulitan lah di set soal ini. Oke, terus reaksi mereka pas susah ini gimana? Beda-beda tergantung pujian di awal tadi. Beda banget. Coba kita lihat beberapa aspek penting yang diukur sama Muller and Dweck, ini dirangkum juga di bab 16.
Pertama, soal kenikmatan, enjoyment. Setelah gagal di soal susah itu, kelompok yang dipuji pintarnya tadi, itu ngelaporin tingkat senengnya paling rendah. Mereka jadi nggak suka gitu pas sudah susah. Sebaliknya, yang dipuji usahanya, meskipun gagal juga ya, mereka ngelaporin tingkat senengnya paling tinggi loh. Kayaknya mereka masih bisa lihat susahnya itu sebagai bagian dari proses yang ya menarik aja gitu. Itu udah nunjukin perbedaan sikap ya. Kalau kegigihan mereka gimana? Masih mau lanjut nggak? Polanya mirip. Pas ditanya, mau nggak bawa pulang soal latihan tambahan buat dipelajari di rumah? Kelompok yang dipuji pintarnya, itu yang paling nggak mau. Kayak pengen cepet-cepet lupa aja gitu sama pengalaman gagal tadi. Sementara kelompok yang dipuji usahanya nunjukin kegigihan atau persistence yang lebih tinggi. Lebih banyak yang mau bawa pulang soal buat belajar lagi. Terus yang paling seru mungkin gimana cara mereka ngejelasin kenapa mereka gagal. Itu kan yang disebut attributions di sumber Anda ya. Tepat. Dan ini ironis banget temuannya. Kelompok yang dipuji pintar tadi, pas gagal, kemungkinan paling kecil buat nyalahin kurangnya usaha. Mereka nggak mikir, oh mungkin saya kurang usaha. Malah sebaliknya, mereka lebih cenderung nyalahin kemampuan mereka sendiri. Mikirnya gini, oh ternyata saya nggak sepintar itu. Atau saya emang nggak bisa soal ginian. Padahal baru aja dibilang pinter loh. Waduh, jadi label pintar itu bikin mereka mikir kalau sukses gagal itu ya cuma soal punya atau nggak punya kemampuan itu. Terus pas gagal, langsung nyalahin nggak punyanya itu, nggak bukan faktor lain kayak usaha gitu. Persis. Pujian kecerdasan itu kayak ngirim pesan kalau usaha itu nggak gitu penting lah. Yang penting itu pintarnya, bakatnya. Jadi ya wajar pas gagal kesimpulannya, oh berarti saya nggak pintar. Beda sama yang dipuji usahanya. Pas gagal, mereka lebih mungkin mikir, wah, usaha saya kurang nih, atau perlu coba cara lain, atau lain kali harus lebih keras lagi. Ini konsekuensi yang nggak kepikiran ya. Tapi dampaknya cuma di perasaan sama penjelasan gitu aja, atau beneran ngaruh ke performa mereka selanjutnya? Nah, ini dia nih pukulan telaknya. Jadi setelah mereka ngalamin gagal di set kedua tadi, semua siswa dikasih lagi set soal ketiga. Tingkat susahnya dibikin sama persis kayak set pertama, yang waktu awal mereka semua bisa itu loh. Tujuannya mau lihat pengalaman gagal tadi ngaruh nggak sih ke kemampuan mereka ngerjain tugas yang sebenarnya mereka bisa. Dan gimana hasilnya? Kelompok yang dipuji kecerdasannya, performa mereka di set ketiga itu turunnya paling drastis dibanding skor awal mereka di set pertama. Pengalaman gagal itu beneran ngerusak kemampuan mereka ngerjain soal yang tadinya bisa. Serius? Turun? Iya, turun. Sebaliknya, kelompok yang dipuji usahanya bukan cuma nggak turun, tapi performa mereka di set ketiga malah naik dibanding skor awal mereka. Mereka kayak bangkit dari gagal, malah jadi lebih bagus. Oh, itu bener-bener efek bumerang yang nyata ya. Pujian pintar yang niatnya bagus, malah bikin rapuh pas gagal. Terus performa anjlok. Sementara pujian usaha keras, malah bikin tahan banting, bahkan performanya bisa naik setelah kesulitan. Ini kuat banget temuannya. Kuat banget. Dan ini nyambung ke poin berikutnya yang juga penting, yaitu gimana pujian ini ngebentuk keyakinan dasar siswa soal kecerdasan itu sendiri. Maksudnya, soal apakah kecerdasan itu sesuatu yang tetap, nggak bisa diubah, atau bisa dikembangin gitu. Ini konsep entity theory sama incremental theory yang dibahas di buku sumber Anda kan ya? Benar sekali. Studi ini ngukur juga keyakinan siswa soal sifat kecerdasan. Dan hasilnya konsisten banget. Siswa yang dapat pujian kecerdasan itu secara signifikan lebih cenderung punya pola pikir tetap atau entity theory. Jadi mereka percaya kecerdasan itu ya bawaan lahir, kayak tinggi badan lah, nggak banyak berubah. Sebaliknya, siswa yang dipuji usahanya lebih cenderung punya pola pikir bertumbuh atau incremental theory. Percaya kalau kecerdasan itu kayak otot, bisa dilatih, bisa dikembangin lewat usaha, belajar, pakai strategi yang pas. Oh, jadi pujian kamu pinter itu kayak nanemin pesan kalau kepintaran itu label mati gitu ya, bukan sesuatu yang bisa diusahain. Pantesan mereka jadi takut tantangan dan rapuh pas gagal ya, takut label pinternya hilang. Tepat sekali. Pola pikir ini jadi kayak inti masalahnya, kenapa pujian kecerdasan itu bisa ngerugiin banget dalam jangka panjang. Dan ada satu lagi temuan di studi Mueller and Weck ini yang dibahas di bab 16, yang cukup bikin prihatin gitu. Apa tuh? Soal kejujuran. Jadi setelah gagal di set soal kedua, siswa dikasih kesempatan buat ngelaporin skor mereka. Ngelaporinya anonim sih, ke siswa lain di sekolah lain ceritanya. Ternyata nih,
Kelompok yang dipuji kecerdasan itu secara signifikan lebih mungkin buat bohong. Mereka ngaku skornya lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hah, sampai segitunya ya? Rela nggak jujur cuma buat jaga image pinter di mata orang lain, padahal orang asing. Iya, ini nunjukin betapa kuatnya tekanan buat kelihatan pintar yang ditimburkan pujian kecerdasan itu. Sampai bisa ngalahin nilai kejujuran buat sebagian siswa dalam kondisi itu. Fokusnya geser, dari belajar jadi jaga penampilan. Luar biasa ya dampaknya. Nah, pertanyaan berikutnya, temuan ini tuh cuma berlaku buat kelompok siswa tertentu aja atau lebih luas lagi cakupannya? Bab 16 ini nekenin banget kalau temuan ini sangat robust alias kuat. Studi Mueller and Dweck ini udah diulang berkali-kali dengan populasi siswa yang macam-macam. Beda latar belakang etnis, sosial ekonomi, lokasi geografis juga beda. Ada yang di kota besar, ada yang di pedesaan. Hasilnya secara konsisten nunjukin pola yang sama. Oh gitu. Jadi meskipun detailnya diubah dikit, kayak siapa yang muji atau soalnya diganti, hasilnya tetap gitu. Iya, ada beberapa variasi studi yang nunjukin itu. Bahkan kalau penelitinya beda, antara yang ngasih pujian awal sama yang ngasih feedback berikutnya, atau tugasnya diganti, polanya tetap sama. Pesan dari pujian awal itu kayaknya benar-benar nempel dan ngebentuk cara siswa ngadepin tantangan berikutnya. Intinya sih, pujian kecerdasan itu secara konsisten bikin rentan, sementara pujian usaha itu ngebangun ketahanan. Oke. Kalau gitu, coba kita tarik benang merahnya ya. Apa nih implikasi besarnya dari semua temuan ini buat kita sehari-hari? Khususnya buat Anda yang lagi denger ini. Ini benar-benar nantang cara kita biasa ngasih apresiasi kan? Banget, sangat menantang. Implikasinya luas. Bab 16 nyorot beberapa poin penting nih. Pertama, buat siswa yang mungkin lagi agak kesulitan atau prestasinya lagi kurang. Mungkin ada godaan gede ya buat muji kecerdasan mereka pas sesekali berhasil, biar pede gitu. Tapi riset ini bilang, jangan. Justru fokus ke proses yang mereka lakuin sampai bisa berhasil itu. Usahanya gimana, strategi apa yang dicoba, fokusnya gimana. Ini ngasih mereka alat buat sukses lagi nanti, bukan cuma label sementara. Nah, kalau buat siswa yang malah prestasinya tinggi, yang sering kita bilang berbakat atau pinter itu, gimana? Justru kelompok ini bisa jadi yang paling rentan sama bahaya pujian kecerdasan loh. Label berbakat atau pintar itu sendiri bisa jadi beban. Itu ngejebak mereka dalam kerangka pola pikir tetap. Akibatnya, mereka jadi takut banget ngambil resiko atau tantangan akademis yang bisa ngancam status berbakatnya. Ujung-ujungnya, mereka malah ngindarin bidang atau tugas susah yang sebenarnya penting buat ngembangin potensi maksimal mereka. Ada contoh menarik di sumbernya itu soal saudara teman si penulis buku. Dulu, katanya anak ajaib matematika, tapi akhirnya potensinya nggak berkembang. Karena terlalu takut kelihatan nggak jenius lagi pas ketemu tantangan. Nah iya, saya ingat contoh itu. Dan ini nyambung juga ya sama pembahasan di bab sebelumnya soal beda gender. Kenapa katanya anak perempuan cerdas kadang lebih gampang goyah motivasinya? Betul, bab 16 ngaitin ke situ. Anak perempuan kan seringnya dari kecil dipuji karena baik, manis, nurut, dan pintar. Pujian terus-terusan buat kualitas yang kayaknya bawaan ini bisa jadi nanemin pola pikir tetap dan fokus buat nyenengin orang atau tampil sempurna. Akibatnya, pas ketemu pelajaran yang lebih butuh perjuangan, kayak matematika atau sains tingkat lanjut gitu, mereka bisa jadi lebih gampang down motivasinya dibanding anak laki-laki, yang mungkin lebih sering didorong buat usaha dan nyoba hal susah. Oke, jadi kalau pujian kecerdasan itu beresiko, terus gimana dong cara muji yang benar yang ngebangun? Alternatifnya apa? Kuncinya itu geser fokusnya. Dari atribut pribadi yang sifatnya tetap kayak pintar, ke proses yang dinamis dan bisa dikontrol. Apa aja tuh? Ya puji usaha yang kelihatan, kamu bener-bener kerja keras ya buat ini. Atau puji strategi yang dipakai. Wah, aku suka cara kamu nyoba pendekatan beda buat soal itu. Puji tingkat fokusnya. Kamu kelihatan fokus banget pas ngerjain ini. Puji kegigihannya pas susah. Meskipun susah, kamu nggak nyerah loh, hebat. Atau, puji pilihan yang diambil. Itu pilihan bagus loh buat nyoba tantangan yang lebih susah. Jadi lebih ke ngomentarin apa yang dia lakuin, bukan siapa dirinya. Kayak misalnya, detail di laporan kamu ini teliti banget, atau kerja sama tim kalian bagus banget di proyek ini, gitu ya? Tepat sekali. Pujian kayak gitu ngasih info yang berguna tentang apa sih yang bagus dan perlu dilanjutin. Dan itu fokusnya ke tindakan, ke proses belajar, yang semuanya bisa dikontrol sama orangnya.
Ini yang numbuhin pola pikir bertumbuh. Menarik. Terus, kalau misalnya nih, anak atau siapapun lah, berhasil ngerjain sesuatu gampang banget, kelihatannya nggak pakai usaha, masa tetap nggak boleh bilang pinter? Nah, ini situasi yang menarik juga. Sumber ini nyaranin, bahkan dalam kasus itu, hindari label pinter. Mungkin respon yang lebih oke itu ya akuin aja kalau itu gampang buat dia, terus arahin ke tantangan berikutnya. Misalnya bilang, wah kayaknya tugas ini kegampangan ya buat kamu, cepet banget selesainya. Mungkin lain kali kita cari yang lebih nantang yuk, yang bisa benar-benar bikin kamu mikir dan belajar hal baru. Oh gitu, jadi pesannya itu yang berharga itu justru belajar dan berkembang lewat tantangan, bukan sekedar sukses gampang karena emang udah pinter gitu ya. Persis, itu nanamin nilai pada proses pertumbuhannya itu sendiri, bukan cuma hasil akhirnya. Oke deh, jadi kesimpulan dari pembahasan mendalam kita dari sumber Anda kali ini, wah cukup mengguncang kebiasaan umum ya. Pujian yang sering kita anggap paling bagus, paling memotivasi, yaitu muji kecerdasan atau bakat bawaan, ternyata ironisnya malah bisa jadi bumerang. Bisa dorong pola pikir tetap, bikin takut tantangan, rapuh pas gagal, bahkan nurunin performa dan kejujuran. Tapi penting diingat ya, ini bukan berarti kita jadi nggak boleh ngasih apresiasi atau feedback positif sama sekali. Justru sebaliknya. Tapi dengan sadar milih fokusnya, fokus ke proses, ke usaha, strategi, kegigihan, pembelajaran. Dengan gitu, apresiasi yang kita kasih jadi jauh lebih bermakna dan ngebangun. Kita nggak cuma ngakuin hasilnya, tapi juga ngehargain kerja keras di baliknya. Dan yang paling penting, kita bantu nanamin pola pikir bertumbuh yang penting banget buat ketahanan dan sukses jangka panjang. Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya soal kekuatan kata-kata kita. Mungkin ini jadi bahan renungan nih buat Anda di rumah. Gimana sih pola pujian yang biasa Anda kasih? Ke anak, siswa, rekan kerja, atau mungkin ke diri sendiri pas lagi evaluasi diri? Setelah dengar ini, ada nggak sih ya cara Anda muji yang mungkin perlu dievaluasi lagi biar lebih dukung pertumbuhan? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.